Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi dari alam gaib alas Semeru? Tidaklah penting lagi bagi kami. Dari keterbatasan akan makan minum, ternyata juga membawa keasikan tersendiri. Kami saling bahu-membahu. Bahkan hari itu banyak sekali candaan-candaan yang kami lakukan. Sampai suatu ketika kami menemukan sebuah batu besar. Dan itu adalah batu tempat kami membangun tenda di malam pertama. Aku meyakininya karena kayu bekas perapian kami masih ada di sana. Bahkan bekas makanan kami yang gosong pun juga masih di tempatnya. Sebenarnya memang kurang elok meninggalkan bahan bekas camp dengan keadaan yang masih kotor seperti itu. Karena sebaik-baiknya pendaki atau seorang petualang adalah ia yang membawa sampahnya turun kembali. Namun, ketakutanlah yang membuat kami buru-buru meninggalkan tempat itu. Aku berusaha untuk bahagia, walaupun itu sebenarnya cukup menyesakan dada. Hurih, awak dhewe balik meneh nang panggon winginane ya. Kon jek iling tah? Tanya aku ke Suno. Iya, dadi koyo pertemuan yang dinantikan jare. Jawab Suno, tetapi kecut mukanya. Yo wis, ayo lek ndang ngedekno tendo saiki, ucap Hendro. Bro, ojo ning kene. Mending mlaku terus wae. Dino jek awan ngene kok arep ngedekno tendo. Hardik si Suno kepada Hendro sembari memainkan kode mata kepadaku. Yo Hen, mending munggah terus wae. Awak dhewe iki ngetotno jalur sing ana ning petane Pak Lek Slamet iki wae. Jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur di atas rata-rata kami lalui. Sudut kemiringan bahkan lebih dari 45 derajat. Namun tak lupa kami lalui dengan perasaan bahagia. Tak jarang kami bermain dengan siput-siput di sepanjang trek. Kami kumpulkan dan kami buang begitu saja. Sampai ketika aku menemukan jalan buntu. Hanya tebing yang menjulang tinggi di depan kami, disertai dengan lumut yang menghiasi permukaannya. Sejenak, aku mengeluarkan kompas hitam andalanku dengan tutup berlogo Tutwuri Handayani. Ampun Gusti, delokon rek. Iki kompasku kok muter terus. Lah iki endi lor ndi kidul? Apa meneh wetan kulon? Ya apa iki rek? Kataku sembari menunjukkan kompas itu pada teman-temanku. Mataku terbelalak. Tak habis pikir juga dengan semua keganjilan yang aku rasakan di sini. Kenapa kompas yang dikatakan nala dewa pencari mata angin tak bisa tahu arah? Apakah ini adalah alam gaib atau memang keagungan Tuhan untuk mengingatkan kita akan kebesarannya? Suno hanya bilang, arep membingungi, tetap ayo podo nungo. Ojo lali, rek kudu bahagia. Hahaha. Ucapnya sembari tertawa, menyaksikan keanehan alas Semeru. Lucu, memang terkesan lucu bila kami tersesat di hutan belantara dan tak tahu arah juga. Bagaikan jatuh dari pohon, tertimpa Ariel Tatum. Sayup-sayup, terdengar seekor ayam betina sedang menggiring anak-anaknya mencari makan di sekitar kami. Rek, ayo dicekel, lek dibakar. Mesti enak kuwi rek. Ide Hendro yang diiyakan oleh Suno. Namun aku berpikiran lain. Masa ada ayam hutan yang tidak takut sama manusia? Pasti di sekitar sini ada perkampungan. Aku langsung meminta teman-temanku untuk mengikuti ayam babon itu. Masih lama kami terus mengikutinya, sembari tertawa dan kadang juga menangis. Kondisi kami yang semakin lemah juga tak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi hati dan pikiran harus tetap kuat. Aku yakin semua bisa kami lalui. Kudapan kecil diberikan oleh Suno kepadaku dan Hendro. Snack hutan yang terbaik kami kunyah dan kami rasakan kenikmatannya. Hanya ares atau bonggol pisang itu yang kami kunyah.
Air di dalamnya cukup menghapus dahaga dan lapar kami. Jalan kupercepat agar diriku tak kehilangan jejak dari ayam babon itu. Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan snack hutan ke mulut. Di kejauhan tampak, "Bro, ono cewek bro," seru Hendro seraya mengarahkan jari telunjuknya. Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama 2 malam ini, yaitu keberadaan 2 wanita itu menandakan adanya perkampungan di dekat kami. "Mbak, tolong mbak, tolong!" teriakan kami bertiga bagaikan lolongan serigala di sore itu. Sembari menangis, kami berlari mendekati wanita-wanita itu. Sungguh tak kami rasakan luka lecet akibat goresan-goresan batu dan juga ranting di sekujur tubuh kami. Yang kami inginkan hanya agar kami dapat diselamatkan dari sana. Kami terus berlari. Namun semakin lama kami kejar, semakin jauh juga kedua wanita itu. Kami tak bisa membedakan apakah ini nyata atau tidak. Kedua wanita itu berfata morgana saja di depan penglihatan kami. "Aduh!" Suno terjelembab pada lubang kubangan yang entah kubangan babi atau apa. Sialnya, ia tersungkur dengan kepala terlebih dahulu. Kami tidak menghiraukannya. Yang pasti kami harus mengejar wanita itu. Dan baru selang beberapa saat, aku baru ingat kalau aku meninggalkan Suno. Aku pun memutuskan untuk menghentikan lariku dan memanggil Hendro untuk kembali ke arah Suno. "Hen, mandek, ojo digundang. Suno iki kecemplung ledokan lho. Ayo ditulungi sik." Aku dan Hendro kembali mencari di mana Suno terjatuh tadi. Sangat lucu kejadian itu. Bahkan kami yang baru menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kepala Suno sudah ada di bawah dengan posisi tertutup separuhnya. Tubuhnya melengkung dengan kaki tertekuk di atas. "Kon niku ate akrobat tono? Apa ate lompat indah?" ucap Hendro sembari memegangi perutnya sembari tertawa. Duh, kami tak tahu kalau Suno ternyata pingsan. Cukup lama kami menertawainya. "Sik Hen, arek iku kok meneng wae. Ndang-ndang semaput," ucapku sembari berusaha menarik Suno ke atas. Benar saja, Suno sudah tak sadarkan diri karena mungkin terlalu capek atau memang benturan di kepalanya. Kukumpulkan seluruh tenagaku yang tersisa. Kubopong Suno keluar dari sebuah kubangan yang hanya sedalam 1 meter itu. Kubersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur sembari menggoyangkan tubuhnya. Aku panggil-panggil namanya agar ia siuman dari pingsannya. Petang akhirnya berganti malam. Kicauan burung kadarsi juga sudah hilang. Jangkrik mengerikan sayapnya saling bersaut-sautan. Gelap pun menyelimuti kami di luasnya hutan belantara Semeru itu. Lagi dan lagi kami bertemu dengan malam yang sangat kami khawatirkan. Kami pun bergegas membuat perapian dan ranting-ranting. Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami. Tenda pun mau tak mau kudirikan dengan rasa malasku. Suno juga masih belum sadar juga. Ku coba membakar tunas rotan muda agar kami bisa merasa kenyang. "Suno wis tangi kuwi bro, ndang gak ono ngombe," kata Hendro padaku. "No, Suno, kon gak apa-apa toh? Ngeluh gak ndasmu?" tanyaku sembari menyodorkan botol air, yaitu sumber air yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas. "Wis gak apa-apa le, cuman sik rodok ngeluh sithik," kata Suno sembari meminum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya. Kurebahkan tubuh lelahku dengan berbantal tas dan juga beralaskan tanah. Lelah tubuh ini membujukku hingga aku pun terlelap. Nikmat ternyata tidur dimanapun bila badan sudah lelah. Hangat perapian kami
menyelimuti sebagian kecil dari rimba yang esa. Tak terasa, lama juga aku tidur. Waktu itu, serasa ada yang menggoyangkan tubuhku dan membuatku terbangun. "Shh, ojo rame le. Iku ono mbahe melu ngangetno awake ning sebelah kono," kata Suno padaku. Ternyata Suno dan Hendro sudah terbangun dari tidurnya dari tadi. Dan di seberang perapian, kulihat ada seekor harimau Jawa memunggungi perapian kami. Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami. Apakah benar harimau itu sudah punah? Nyatanya dikala itu masih nampak, terlihat di mata kami dengkuran keras, namun juga lambat. Sesekali bahkan kepala dan ekornya juga dikibaskan. Dan sesekali juga harimau itu memandang kami. "Wis to, nek durung wancine dipangan, gak kirone dipangan awak dhewe. Mbahe, kula nyuwun pamit izin tilem teng mriki nggih," ucapku sembari mengucapkan kata permisi kepada si Raja Rimba. Entah dimengerti atau tidak, yang pasti waktu itu kami tidur bersama di dekat perapian yang hanya berjarak kurang lebih 10 meteran. Sempat takut, tapi apalah daya bagi kami. Berlari pun pasti kami akan dapat ditangkapnya. Sejatine menungso iku mung balung, daging, getih kang isi nyawa. Mula dene menungso iku sejatine tumandang sing becik lan ngadoi dosa. Sungguh malam yang menakutkan. Tapi anehnya, tak ada sedikit pun gangguan dari makhluk gaib atau jin di tempat itu. Kami bagai mendapatkan perlindungan Tuhan dengan mengirimkan guardian angel berupa harimau loreng Jawa. Harimau Jawa atau harimau Sunda adalah subspesies harimau yang hidup terbatas di Pulau Jawa. Harimau ini sayangnya telah dinyatakan punah pada sekitar tahun 1890-an. Akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis. Mata semakin berat, tubuh juga semakin lemah, dan kami pun terlelap dalam rengkuhan malam yang cerah tanpa bintang. Embun pagi membasahi pipi kami. Fajar pagi menyapa dengan ramah. Walau sedikit resah, jeritan sekelompok mantenan merah menambah cantiknya hutan ini. Kami matikan bekas perapian itu. Kami juga bersihkan alat camping agar tak ada yang tertinggal. Di sebelah agak ke atas ada sebuah aliran sungai kecil yang jernih. Kami bersihkan tubuh kami, sekalian memenuhi botol-botol minum kami. Ku cari tumbuhan pakis hutan. Ku makannya pupus yang terasa bagai mentimun itu. Tanpa kami sadari, ada dua bola mata yang selalu dan terus mengamati kami. Sampai suara itu terdengar. Ada sedikit rasa was-was yang mengintai. Namun tetap saja, kompas kami tak berfungsi. Jam warisan dari kakak-kakak gembel lelit pun yang dihadiahkan kepadaku juga hilang manfaat. Entah kenapa, jam warisan dari kakakku juga hilang manfaat. Pagi itu, kulangkahkan kaki yang sudah sangat lemah menuju tempat di mana hilangnya dua wanita kemarin, sembari berharap ada manusia selain kami bertiga. Dan syukurlah, dunia ternyata tak sebangsat yang kami bayangkan. Langkah kecil tiga pemuda tanggung, meski tak setegar langkah pejuang kemerdekaan. Bayangan akan kehidupan kami cari, dan terus kami cari. Kami dikejutkan dengan suara, dengan sorotan mata. Mata itu, mata yang entah dari mana. "Jenengan sedoyo, sinten, lan ajenge nglampahi nopo?" Pertanyaan seorang lelaki tua dengan mata tegasnya menatap kami. Lelaki dengan ikat kepala hitam di kepalanya, lelaki dengan jari siwak di pinggangnya,
lelaki dengan membawa sebuah tombak panjang di tangan kanannya, serta lelaki yang tanpa alas kaki di hutan belantara ini. Raut wajah tuanya tak menutupi betapa sangar dirinya. Tubuh ringkihnya tetap saja membuat setan demit, bahkan Banaspati pun tak akan kuhiraukan. Tapi kedatangan lelaki tua itu membuat kolbu ini merengek ke dalam ketakutan. Kali ini aku pasti mati. Perasaan itulah yang aku rasakan. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku harus mati di tangan penduduk Semeru? Kulo saking ngandhap, Mbah, ucap Suno tak kalah terkejut ketika melihat kedatangan lelaki itu. Dengan langkah pasti namun waspada, lelaki itu mendekati kami dan mengelilingi kami bertiga. Lelaki itu terus berkeliling dan tak lama beliau tersenyum kepada kami. Sebuah senyum yang indah, senyum yang mengisyaratkan kesejukan, senyum yang menawarkan kebahagiaan pada kami. Bingung, satu kata yang terpaku di kepalaku. Entah kenapa, lelaki tua itu tersenyum pada kami, padahal kami sangat ketakutan akan kehadirannya. Apakah aku harus diam atau harus lari? Lelaki itu berkata, "Kulo tiang mriki. Monggo pinarak teng gubuk kulo," ucap Simbah. Resah kami serasa hilang, bagaikan tetesan air di padang savana. Kebahagiaan dan haru memenuhi rongga kolbu kami. Rasa bahagia yang tiada tara serasa menerangi kami. "Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Kulo keluwen iki, Mbah. Kepengin madang," kata Hindro sembari memegangi perutnya. "Hus, lambimu gak duwe isin blas, Hen," sahut Suno sedikit merendahkan nada bicaranya. Aku hanya bisa bersimpuh lemah. Rasa bahagia bertemu dengan penduduk setempat membuat semua uratku yang tegang langsung melemah saat itu juga. Tak kurasakan tetesan air mataku tiba-tiba membasahi pipi. Aku pun menangis bahagia. "Ayo, podo melo aku," selak surup iki. "Ojo sampai digondol mbahe," tutur lelaki tua penduduk Semeru itu. Kami pun mengikutinya dengan penuh semangat. Jalan berliku kami lewati. Sungai selebar jalan pedesaan kami seberangi. Tak jarang kami melewati celah-celah batu besar, hingga akhirnya sampailah di sebuah perkampungan. Bingung juga kami bertiga, kenapa kampungnya serasa kembali ke masa lampau. Semua adalah bangunan rumah sederhana. Mereka hanya seperti gubuk bertingkat. Hanya pepunden atau bangunan tengahlah yang terbuat dari batu kali. Unik memang. Bahkan perkampungan itu terdiri dari beberapa gubuk yang berjajar di sisi kanan dan kiri, saling berhadapan. Di ujung bagian tengah ada sebuah bangunan pepunden atau sebuah tempat sembahyang yang berukuran sedikit besar. Kami berjalan mengikuti lelaki itu sambil berbincang-bincang. "Jenengku Mbah Buyut le. Aku iki sesepuh ning alas kene. Kowe kabeh ra usah wedi karo aku lan sak duluranku," ucap Mbah Buyut serasa tahu ketakutan kami. Setiap mata penduduk desa menatap aneh pada kami. Walaupun terkadang senyuman mereka berikan sembari menundukkan kepala. Sesampainya di rumah Mbah Buyut, kami dipersilahkan untuk istirahat. Rumah itu terbuat dari batang kayu yang diikat dengan rotan di setiap penyangganya. Atapnya dari welit yang disusun rapi dan juga tebal, dan sedikit ijo aren. Rumah Mbah Buyut bertingkat. Antara alas lantai dan tanah berjarak tak lebih dari 1 meteran. Lantai dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang terlihat sudah menghitam karena termakan usia.
Hanya bagian tertentu yang dialasi dengan kloso penjalin. Mayang, Sinta, Rene nduk. Opo cah-cah iki sing mbok temoni ning isor wingi? Panggil Mbah Buyut kepada orang di bagian dalam rumah itu. Dua gadis cantik keluar dari dalam rumah sambil membawa kendi air minum. Mereka keluar dan menjawab, "Injih Mbah, tiyang tiga niku sing papasan teng alas ngandhap," jawab salah satu cucu Mbah Buyut. Mbah Buyut tersenyum. Wong loro iki putune Mbah. Jenenge Mayang karo Sinta. Wong loro iki sing nyeritakno ana wong kalangan ning alas suwung. Biasane aku mau ngarahno nek ana wong kalangan nang alas suwung. Nek aku mesake weruh sampeyan wong telu. Mula aku gowo ning kene, kata Mbah Buyut pada kami. Aku pun mengangguk seraya mengambil kendi yang terbuat dari tanah liat serta gelas berbahan bambu itu. Setelah itu kami dipersilahkan untuk istirahat. Namun kotor tubuh kami membuat kami ingin mandi terlebih dahulu. Kami pun melangkah menuju sungai untuk mandi. Dingin menyegarkan. Air itu membasuh tubuh kami. Ada juga beberapa penduduk yang juga melakukan aktivitas di sungai itu. Rek, paling iki sing dijenengke surga di atas awan yo, kata Hendro sambil menggosok lengannya dengan batu. Setelah selesai mandi dan bebersih badan, kami pun kembali ke gubuk Mbah Buyut. Sangat indah memang waktu itu penataan dari rumah-rumah penduduk di sana. Dari satu rumah ke rumah lain berjajar dengan rapi, tampak rajin, dan tak ada sedikit pun rumput di jalan. Bersih, asri, dan juga indah di mata. Sinar merah senja menambah kemewahan dari perkampungan di atas awan ini. Kula nuwun Mbah, sampun aduh sedanten iki. Kapan mangane Mbah? Lagi-lagi Hendro membuat aku dan Suno malu. Cangkemmu Hen, umpatku dan Suno hampir bersamaan. Wes gak apa-apa. Kene podo mangan karo Mbah, sahut Mbah Buyut sambil tersenyum padaku. Makanan yang sangat sederhana tapi sangat lezat. Ada ubi suwak, sayur daging, dan sambal dicobek tanah. Setelah makan dengan lahapnya, kami pun selesai dan bercengkerama di teras atau ruang depan bersama Mbah Buyut. Sakjane kon kabeh ki kate nyangdi kok iso kesasar nang alas suwung, terus pirang dino ning jero alas, tanya Mbah pada kami. Kulo tiang tiga niki ajenge teng Semeru Mbah, tapi kesasar boten ngerti dalan. Mbon 3 dinten kulo teng alas Mbah, jawabku. Aku wis ngerti le, ning olah opo kon kabeh nang alas, kata Mbah Buyut sambil berwajah agak bingung. Kulo rekreasi Mbah, jawab Hendro. Rekreasiku opo? Opo podo karo semedi ngono le? Tanya Mbah semakin bingung. Rekreasi niku lelono Mbah, kepingin ngertos ciptaane Gusti, jawabku berusaha memberikan pemahaman. Kulo kalian rencang niki melampah saking desa Tawon Songo, ajenge nempuh puncak Semeru, tambahku. Tertawalah Mbah Buyut. Kon kabeh iki kurang penggawean. Nek nang Semeru duduk lewat kene sing tak weruhi. Nek kon kabeh lewat kene mung nemu pager watu alase Semeru, ucap Mbah Buyut. Kon iso nang kawah Semeru lewat Rabu Kuning le. Iku pancere ono sebelah lor kulon Semeru, Mbah Buyut menjelaskan. Kon kabeh mengko tak andani arah lan jalure, tambah Mbah Buyut. Perjalanan
masih panjang dan melintang bagi kami. Hingga kami putuskan untuk sementara di desa ini yang kami sebut Desa Atas Awan. Sik Mbah, sakjane jenengan kalian penduduk mriki niku apa menungso? Kok gak podo karo liyane? Tanya Hendro, membuat Suno ingin mengumpat dan memukul mulut Hendro yang tak sopan. Aku iki menungso, podo karo awakmu kabeh le, jawab Mbah Buyut dengan tutur kata lemah lembut dan juga sangat teduh. Ono sejarahe lan jejer wasesone, warga kene iki kok beda karo awakmu kabeh, jawab Mbah Buyut serasa membungkus sirih pinang di kotak susurnya. Miturut pitutur mbah bapak canggahku, aku lan warga kene iki teko Mojopahit. Ono grusa-grusune peperangan. Mung duduk perang tanding nyawa, tapi perang batin. Batin mbah bapak canggahku iku kawalan Hyang Widi Kayangan Telu. Mung ono salah sijine babakan ilmu saka tanah sedulur adoh, jawab Mbah Buyut menceritakan sejarahnya dari nenek moyang beliau. Di kulumnya sinih pirang itu bagaikan manisnya madu serta memandang ke langit-langit gubuk. Nduk, genduk, tulung urepno damar kuwi. Wis wayah peteng iki ngger, pinta Mbah Buyut pada cucunya. Mataku tak pernah melepaskan pandanganku padanya, yaitu Mayang. Gadis berparas ayu dan juga eksotis itu juga melempar senyum padaku sambil meletakkan damar atau lampu perunggu berukir bunga. Apakah itu lambang Majapahit? Entahlah. Yang pasti kekagumanku akan gerak lembut Mayang dapat ditebak mudah oleh Suno tampan yang hanya membisu sedari tadi. Ayu ya mbak nek aku seneng adik ele. Luweh wow jari, ucap Suno padaku. Hampir saja ku tempeleng Suno karena malu. Betapa tak malu Suno bicara tanpa menurunkan volume suaranya sedikit pun, hingga seisi gubuk mendengar ucapannya. Dan tertawalah mereka semua. Tertawalah walaupun menyedihkan di setiap kisah hidupmu. Percayalah, karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik menurutnya, bukan menurutmu. Zaman semono sampai ajurin dunyo, aku karo warga kene ora entuk metu saka alas kene. Warga kene iki kudu patuh pinatung marang kepercayaan Hindu Siwa. Umpamane salah sakwijine warga ana sing metu tekan kene, kudu nglangkahi sembayang ilang pikir. Kabeh iki mung gawe njagani supaya ora ana wong teko dolor adoh sing iso mbuyarno tatanan Sang Hyang Widi Kayangan Telu. Cerita Mbah Buyut cukup panjang, tapi kami kurang memahaminya. Siapa saudara jauh itu? Apa yang diperbuat sampai mereka rela jauh masuk ke hutan? Mbah, kulo angsal tanglet ning jenengan. Tapi ampun nesu nggih Mbah, mintaku ke Mbah Buyut. Dijawabnya dengan senyuman. Takono sing perlu kok takono. Tak jawab nek iso tak jawab, kata Mbah Buyut penuh wibawa. Mulai wau jenengan ngendika dulur adoh. Niku sinten nggih Mbah? Kayangan Telu niku nopo? Lah sakniki nopo mboten kepingin ngertos nasibnya Mojopahit Mbah? Tanyaku sedikit menekan, tapi tetap sopan. Tak jawab sak ngertiku yo cah bagus. Dulur adoh iku sejatine orang rusak babat peraturane negara. Mung podo ngajak warga Mojopahit mlebu kalawan keyakinan Gusti Sang Hyang Agung, yaiku dulur saka tanah Arab. Dulur iku ngajarne mung ana siji pangeran sing iso disembah lan siji raja menungso sing diagungno tindak tanduk lan pituture. Sang Hyang Widi Kayangan Telu iku rasaku cah bagus, rasa ing atiku lan wargaku kabeh, ucap Mbah Buyut dan masih melanjutkan penjelasannya.
Sliraku nyembah Bathara Brahma sing nyiptakno donya saisine. Bathara Wisnu sing ngramut lan nglakokne apa isine donya, karo Bathara Siwa sing ngrusak-ngrusuk donya lan saisine. Rasa atiku telu nanging dadi siji cah Bagus. Kabeh kuwi mandeg mancep lan ana ning atiku kalawan mbah bapak canggahku sak keturunane. Ucap mantap Mbah Buyut. Penjabaran yang sangat singkat, namun menambah kuat keyakinan kami bertiga. Karena keyakinanlah mereka ada di sini dan menetap serta menutup diri dari dunia luar. Keyakinan bukanlah suatu hal yang perlu dipaksakan, bukan pula suatu hal yang perlu diperdebatkan. Hanya Tuhan yang akan dan berhak menilainya. Manusia hanya dapat menjalankan segala toleransinya. Agamaku adalah agamaku, dan agamamu adalah agamamu. 2 kalimat dengan 6 kata itu diucapkan oleh nabiku. Dan kenapa sekarang banyak manusia yang mengaku lebih hebat dari nabiku? Banyak yang menghilangkan nyawa karena keyakinan, padahal nabiku tak menganjurkannya, bahkan melarangnya. Walau dengan segala alasan pembenaran tak benar. Terus sing kok takokno liyane iku apa to, Ngger? Mbah kok yo lali. Hahaha. Pancen wong tuwa iku gawanan pikun, Ngger. Ojo sampe kowe panas ati marang wong tuwa, masih yo wis pikun, kata Mbah Buyut tetap dengan nada berwibawanya. Kowe kabeh ora iso wujud umpama ora ana wong tuwa. Kowe kabeh ora iso nyoto umpama ora ana bapa biyungmu. Senajan tuwa lan pikun, kowe kabeh kudu iso hormat lan ngrumat. Sejatine swargane pangeran iku ana ning ucap lan tungone wong tuwamu yo, Ngger. Mbah Buyut memberi wejangan yang cukup simpel namun dalam. Sangat dalamnya, melebihi dalamnya lautan, melebihi luasnya dunia dan juga seisinya. Hormati dan sayangilah orang tua kalian. Surga Tuhan akan kalian dapatkan di dunia maupun di akhirat jika kalian selalu menghormati orang tua kalian dan tak membantah ucapan orang tua kalian. Terus, nopo jenengan boten kepingin ngertos nasibe Mojopahit, Mbah? Tanya Suno. Aku yakin Mbah Buyut tak lupa dengan pertanyaanku yang ketiga. Mungkin saja beliau tak mau menjawabnya dan mengalihkan pada topik pembicaraan yang berbeda. Malam pun semakin larut. Hawa dingin juga menembus kulitku. Senandung sunyi dan bisik jangkrik mendayu-dayu. Bintang bertebaran di angkasa raya. Rasa kantuk memenuhi sanubari para ibu pertiwi. Tidurlah ibu pertiwiku. Selimuti para anakmu dengan pelukmu. Peluk kasih sayangmu hingga anakmu terlelap dan bermimpi indah di sampingmu. Wes, kesuk wae tak jawab yo, Ngger. Saiki ayo podo turu. Disiapno tenagane nggo kesuk. Mulih nang negaramu yo. Negara Gula Klopo. Pinta Mbah Buyut mengakhiri obrolan kami malam itu. Tidur tanpa air mata, tidur tanpa ketakutan di dada. Tidurku berhiaskan mimpi yang indah. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Woi, bangun woi. Apa kata dunia bila generasi mudanya cuman bisa rebahan saja? Hahaha. Candaku membangunkan mereka. Jam tanganku mulai lancar berputar. Namun kompasku sudah pasti belum bisa menentukan arah angin. Jarno wis, kataku menggerutu pada diriku sendiri. Mas, monggo nek badhe siram teng belik, Mas. Niki kula nggih ajenge adus kalian pados toya lho, Mas. Kata gadis cantik pujaanku dan juga adiknya. Bagaikan Ultraman yang sedang beraksi. Berubah! Secepat itulah aku mengiyakan ajakan Mayang. Di sepanjang jalan,
kami juga berpapasan dengan beberapa warga. Senyum ramah mereka saling kami berikan bila berpapasan. Namun aneh, kenapa setiap pemuda di sana memandangiku dan terlihat kurang suka? Apakah karena aku dari luar? Atau apakah aku terlalu tampan untuk dekat dengan cucu-cucu Mbah Buyut? Pasti mereka cemburu akan kedekatanku dengan kembang desa ini. Jalur yang bersih aku lewati. Jalur yang tadi sore aku susuri untuk menuju ujung desa yang bersabukan Kali Asri. Dalam tata cara mandi atau bersuci di sungai itu ternyata sudah diatur dengan baiknya. Untuk mendapatkan atau mengambil air minum atau untuk masak harus dari belik atau sumber air atas. Dan untuk mandi para lelaki berada di belik tengah atas. Sedangkan mandi wanita berada di belik tengah bawah. Dan untuk buang air besar di belik akhir yang nantinya menganak sungai sampai ke bawah dan mengalir entah kemana. Tak bisa aku gambarkan keindahan dan juga keseruan di kampung ini melebihi keindahan aslinya. Aku hampir malu. Bagaimana tidak, kami lelaki mandi tepat di atas belik wanita yang berjarak kurang lebih 20 meteran. Dan bukan cuma Mayang dan Sinta saja yang cantik di sana. Ada puluhan gadis cantik sedang mandi, dan aku bisa lihat dari atas mereka. Apakah seperti ini kisah legenda Jaka Tarub yang mencuri selendang bidadari kayangan? Walaupun masih samarai, aku benar-benar bisa menikmati pemandangan di bawahku. Puluhan gadis sedang mandi. Ya Tuhan, kalaupun diberi kesempatan, sangat bahagianya aku bila aku diberi semuanya atau salah satu dari gadis-gadis itu. Memang mereka tak pernah memakai make up yang tebal. Mereka tak pernah pakai gincu yang berwarna merah merona. Mereka tak pernah luluran. Tapi gadis-gadis ini sangat cantik dan alami. Kulit sawo matang dan juga eksotisnya bagaikan Aurel Hermansyah. Tubuh indahnya bagaikan Mika Tambayong. Wajah mereka istimewa sekali. Seistimewa desa dan juga warga yang ada di dalamnya. Dalam diam curi pandangku, aku merasa bahagia. Dan setelah mandi, kami memenuhi kendi dan bejana dengan air untuk dibawa ke rumah gubuk Mbah Buyut. Tiba no, abot bro bejana iki. Batinku mengumpat. Tapi karena takut malu, aku diam saja dan sok kuat memanggul bejana air itu. Pripun Mas? Radi abot nggih. Kula mawon sing beto. Pinta Mayang seakan mengerti kelemahan akan otot-otot di tubuhku. Wah, gak usah. Aku iki wong lanang, kudu kuat manggul bejana koyok ngene. Ojo manggul bejana, manggul jenengan mawon. Aku kuat mbak. Hehehe. Rayuku mencuri senyum darinya. Sesampainya di gubuk, aku lihat kedua temanku sudah menghisap sebats atau rokok merek tembakau Bades dan menyesap wedang entah apa wedang itu. Seperti wedang rempah-rempah dan berwarna merah bening. Kon kabeh gak adus to rek? Apa gak pengen merasakan air nirwana? Candaku kepada kedua sahabat karibku. Gak wis. Ademe kok es batu dicampur soda ngene bro. Gak sido seger, malah ngregesi awakku. Jawab Hendro sembari menyesap wedang rempahnya. Monggo cah bagus diunjuk. Wedang gaweane mbah, ben anget lan kuat. Nerusno lelakumu mengko. Pinta Mbah Buyut. Ku sakjane opo toh? Kok mulai tak delok ngukus-ngukus terus? Opo ora panas? Saya suwe koyok kukuse menyan. Sambung Mbah Buyut. Loh, Mbah, mboten nate ngutut toh? Niki namine utut, Mbah. Racikane teko mbako. Terang Suno. Weleh, iku koyo panganane wong putih, Nger. Mbah kalian warga ora ana sing tau ngrasakno apa mau
ucap Mbah seraya bertanya. Udut Mbah, jawab kami bersamaan. Rokok memang belum dikenal pada zaman Majapahit. Pada zaman itu, hanya sirih pinang yang dikonsumsi warganya. Sampai sekarang diteruskan oleh penduduk Semeru itu. Panjang lebar, kami saling ngobrol tentang perkampungan itu dengan Mbah Buyut. Banyak cerita dan wejangan yang kami dapatkan. Tak lupa, kami juga bertukar informasi mengenai peradaban zaman dulu dan sekarang. Pagi pun sudah mencipratkan sinar hangatnya. Lebah madu dan serangga lainnya sudah memulai rutinitasnya. Dan kami pun sudah mengisi perut serta berbekalan dari mereka. Bekal dari penduduk desa ini. Wis tak weruhi yo, Nger. Mengko kudu kuat ngelawan gegudo demit utawa kewan kasar. Ndonga menyang Hyang Widi, jogo tindak tandukmu lan kekancanmu. Nasihat Mbah Buyut pada kami. Ojo ngumbar dalan menyang wong jobo. Ben aku karo wargaku iso urip tentrem tanpa ono urusan karo warga ngisoran. Tambah Mbah Buyut pada kami. Seketika kami semua memandangi jaket Hendro dengan bendera merah putih di lengan kanannya. Aku tak menyangka jika dulu semasa Mbah kecil sudah ada pemimpin atau raja negara merah putih yang datang untuk bertamu di sini. Siapakah beliau yang dimaksud Mbah Buyut sebagai raja atau pemimpin negara merah putih? Hanya tanyaku yang tak kunjung kudapatkan jawabnya sampai sekarang. Apakah Bapak Proklamator kita yang merupakan tamu itu? Atau siapakah beliau yang dengan mudahnya bisa bertamu pada waktu itu? Beliau adalah Raja Negara Indonesia di kala kemerdekaan dengan panji atau bendera merah putihnya. Mangkane Nger, ojo sampai negaramu kuwi ajur mumur goro-goro bab sepele, bab podo rebutan bener, bab keyakinan. Beda iku luwih apik Nger. Meng kudu podo andap asor. Sembari tersenyum, beliau menerangkan pada kami bertiga. Pagi setengah siang, mulai terlihat langit yang cerah. Wis, ayo tak ajarin ndelok bab tata cara lelono ning alas, ben kowe kabeh ora kesasar. Ajak Mbah sambil tersenyum bijaksana. Mbah Buyut mengajarkan kami cara-cara alam memberikan tanda agar tak tersesat di alas blank atau alas suwung. Karena beliau juga bercerita, ketika ia masih kecil, ada sebuah kereta besi muluk atau pesawat jatuh di daerah ini. Tapi itu bukan milik negara Gula Kelapa, karena panjinya berbeda warna. Mungkinkah itu pesawat Belanda di era penjajahan? Entahlah. Kami dibekali sebuah daun lontar dengan arah menuju puncak Semeru dengan tinta yang terbuat dari getah damar. Matahari sudah tepat di atas kepala kami. Maka tibalah perpisahan kami dengan warga perkampungan Semeru.